Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahesa Gimnastiar dan Reynaldi Dwi Putra. Izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penerapan ilmu berakhlak dari instansi yang dipilih. Adapun instansi yang kami pilih yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang pertama, profil instansi. Kementerian Keuangan ialah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan aset negara. Sebagai bendahara, Kemenku memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, makro, dan menyelenggarakan kebijakan fiskal. Lalu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kementerian yang baru lahir hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga fungsi imigrasi dan pemasyarakatan kini berdiri lebih fokus dalam satu kementerian tersendiri. Next. Kenapa memilih instansi ini? Alasan kami memilih dua instansi ini karena yang pertama, Kemenku ialah pionir reformasi birokrasi sejak tahun 2007 sebelum adanya nilai berakhlak yang diresmikan oleh Presiden. Kemenku sudah memiliki nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, serta kesempurnaan yang sangat selaras. Hal ini menunjukkan kematangan organisasi dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja. Sementara Kemanipas merupakan kementerian baru yang juga memiliki penerapan nilai berakhlak dalam lingkungan di instansinya. Maka dari itu kami tertarik untuk mengangkat dua kementerian ini untuk menjadi topik pembahasan. Yang pertama dari nilai berakhlak ialah berorientasi pelayanan. Komitmen layanan prima. Kementerian Keuangan yang pertama SLA terukur atau penerapan Service Level Agreement dalam layanan perpajakan dan perbendaharaan untuk kepastian waktu, lalu digitalisasi, layanan seperti DJP online mempermudah wajib pajak melapor tanpa harus datang ke kantor, lalu aksesibilitas, integrasi sistem satu pintu untuk efisiensi birokrasi. Lalu pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, adapun orientasi pelayanannya berupa M-Paspor atau pelayanan paspor secara digital, antrian online transparan, e-visa atau pelayanan visa untuk warga negara asing secara digital sehingga memudahkan WNA dalam mendapatkan pelayanan. Lalu ada SDP, sistem ini bertujuan meningkatkan pelayanan, akurasi data narapidana, membantu kondisi lapas atau rutan, serta mendukung transparansi kinerja pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lalu pada poin kedua dari nilai berakhlak ialah akuntabel dan transparan. Yang pertama sistem SPAN, implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran. Lalu M-Paspor, transparansi lalu ada audit rutin, yaitu pengawasan ketat melalui Inspektorat Jenderal dan BPK untuk memastikan integritas laporan. Lalu pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada M-Paspor, yaitu untuk transparansi dalam biaya pembuatan paspor dan dilakukan pembayaran secara online. Lalu ada integritas, semua sistem pelayanan memiliki SOP yang jelas dan dapat diaudit. Next. Ini bagian kompetennya. Lalu pada nilai kompeten yaitu corporate university, program pengembangan kapasitas berkelanjutan melalui Kemenkupor. Lalu ada sertifikasi profesi, uji kompetensi teknis di bidang keuangan negara, perpajakan, dan bea cukai. Lalu ada KPI performance, evaluasi kinerja berbasis key performance indicator yang objektif dan terukur. Lalu pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ada pelatihan staf,
yaitu pelatihan rutin petugas, misalnya seperti deteksi dokumen palsu, pelayanan publik, bela diri, pelatihan tembak bagi pegawai lapas. Lalu ada sertifikasi profesi, yaitu sertifikat atau penghargaan penguasaan sistem teknologi, keimigrasian, dan kemasyarakatan. Baiklah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai nilai yang ketiga, yaitu nilai harmonis. Yang pertama, sinergi dalam keberagaman. Kemenku mengedepankan profesionalisme dan rasa saling menghargai antar pegawai melalui sharing session, wadah pertukaran ilmu dan pengalaman secara rutin di setiap unit kerja. Yang kedua, team building, kegiatan internal untuk mempererat kolaborasi lintas fungsi. Dan yang ketiga, ada etika kerja, budaya menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang pegawai. Sementara di bidang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas mengedepankan profesionalisme dan rasa saling menghargai antar pegawai melalui yang pertama, apel pagi dan briefing. Tujuannya untuk mempererat ikatan dan kolaborasi antar seksi. Yang kedua, kegiatan kerohanian, kegiatan internal pemasyarakatan untuk mempererat ikatan antara pegawai dan juga WBP. Dan yang ketiga, etika kerja, budaya menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang para pegawai. Selanjutnya, masuk ke nilai loyalitas. Di sini terdapat beberapa persamaan antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu di dalam fakta integritas. Tanda komitmen kejujuran setiap tahun oleh seluruh pegawai ASN. Dan yang kedua, disiplin ASN, menegakkan kode etik dan disiplin pegawai yang ketat tanpa pengecualian. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal mungkin hanya terdapat di Kementerian Keuangan, yaitu kepatuhan penuh dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada nilai adaptif, yang dimana Kemenimipas memiliki 3 sistem unggulan yang terdapat di dalam pelayanannya. Yang pertama itu adalah e-paspor, yang kedua yaitu e-visa, dan yang ketiga yaitu SDP. Sementara Kemenq hanya memiliki 1 aplikasi yang sering dipakai oleh masyarakat, yaitu Cortex. Dan nilai terakhir yaitu kolaboratif. Di dalam Kementerian Keuangan tidak bekerja sendiri dalam menjaga ekonomi. Kolaborasi aktif dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan. Seperti yang pertama yaitu mengenai stabilitas ekonomi, kerjasama intensif dengan Bank Indonesia dan OJK. Dan yang kedua, penyusunan APBN, sinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga negara. Dan yang ketiga, ekosistem connect, integrasi data lintas instansi untuk pencegahan tindak pidana keuangan. Selanjutnya, nilai kolaboratif dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Secara aktif membangun kerjasama strategis dengan berbagai instansi pemerintah, lintas sektoral, untuk memperkuat pengawasan maritim, penegakan hukum, keimigrasian, dan pemasyarakatan. Yang pertama ada kerjasama bersama Polri, sinergi terkait keimigrasian dan pemasyarakatan, pertukaran data, serta pelatihan investigasi. Yang kedua, kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi, BPKP, KPK, BPIP, dan BSSN. Kolaborasi ini bertujuan untuk sinergi tugas, pengawasan keuangan, transparansi, ideologi, dan keamanan cyber. Dan yang ketiga, kerjasama dengan TNI AL, Bea Cukai, dan Bakamla. Tujuannya untuk pengawasan maritim dan keamanan perairan. Baiklah, mungkin itu saja hasil diskusi yang telah kami lakukan dan juga pemaparan yang telah kami jelaskan barusan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.